Nah, di sini tema tugas besarnya itu adalah aneka aksesoris alat listrik. Yang mana produk-produk tersebut itu dapat meliputi steker, saklar, multiplug, kap lampu tabung, stop kontak dengan saklarnya, dan sebagainya yang sejenis dengan aksesoris alat listrik ini. Jadi bisa ada yang sama, tapi berbeda ininya, desainnya itu berbeda. Misal ada stop kontak, kan itu stop kontak ada yang stop kontak terminal panjang, ada yang T, ada yang berbagai macam. Jadi kalian per kelompok itu nanti mengerjakan setiap kelompoknya. Nah, prosedur pemilihan produknya itu setiap kelompok harus memilih satu produk sebagai objek untuk kalian gambar. Produk yang kalian pilih itu harus beda-beda setiap kelompoknya. Jadi nanti kalian pikirkan setiap kelompok dan tanya juga sama kelompok lainnya agar nggak ada yang sama gitu. Tapi sebelum kalian memilih produk tersebut, produk yang kalian pilih itu harus diajukan dulu sama asisten kelompok kalian masing-masing untuk mendapatkan persetujuan. Jika kalian sudah didapatkan persetujuan dari asisten kelompok kalian masing-masing, ya berarti kalian tinggal pakai itu produk dan kelompok lain menyesuaikan. Kalau udah ada produk yang saja seperti itu, kalian silahkan cari yang lain dan minta lagi asistensi untuk persetujuan di kelompok kalian masing-masing. Nah, di sini ada ketentuannya. Yang pertama itu kalian membuat desain 3D dan juga laporan. Untuk laporannya harus sesuai dengan asisten. Nanti formatnya akan dikasih tahu ya. Nah, terus dia ukuran dari desain harus sesuai dengan ukuran asli produknya. Kalanya kalian bikin dengan produk aslinya itu 1:1. Waktu pengerjaan tugas besar ini selama 2 minggu, dan jika kalian ingin melakukan asistensi kalian masing-masing, informasi yang belum disampaikan di time ini akan disampaikan kembali melalui upload. Cukup ya, mungkin ada pertanyaan. Sembari menunggu pertanyaan, itu ada link absensi ya, jadi teman-teman praktikan silakan untuk mengisi absennya karena ini wajib. Silakan kalau ada pertanyaan langsung ditanya saja di setelah TM. Itu kan Mas izin bertanya, kan itu tadi membuat desain 3D dan laporannya itu seperti apa ya Mas? Ya, untuk laporan, nanti laporannya itu seperti laporan praktikum, tapi ini nanti dibuatnya diketik ya. Nah, untuk formatnya nanti menyusul ada, nanti dikasih tahu lagi informasi untuk format laporan. Oke, mungkin langsung aja ya Mas Awan, bisa gantian share screen-nya. Oke, untuk formatnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman praktikan Asrep, mungkin ada dosen juga yang mau untuk technical meeting tugas besar. Diharapkan dari technical meeting ini kalian semua udah paham untuk depannya bagaimana tugas besar akan dikerjakan. Oke, untuk format penulis laporan mohon dicatat. Pertama, penulisan menggunakan Times New Roman dengan besarnya 12. Marginnya 4333. Jadi bagian kiri dia 4, bagian atas 3, bagian kanan 3, bagian bawahnya 3. Size-nya untuk ukuran kertasnya A4, untuk justify kata kanan kiri, spesinya 1,5. Page number-nya di bawah sini, dia yang middle. Untuk bagian judul dia nggak ada. Untuk profil dari sipil, nanti subbab
profilnya, dari bab profil sampai daftar tabel dia pakai Romawi kecil, pendahuluan dia pakai angka normal. Nah, untuk bab-babnya yang pertama cover untuk judulnya dia pakai font Times New Roman ukuran 16, pakai bold, terus caps lock-nya on, kapital semua, terus bawahnya judul, ada tujuan, Times New Roman 12, reguler, capnya off. Terus bagian tengah pakai logo UIN yang ada tulisan UIN Sunan Kalijaga, ya. Terus di bawahnya gambar, bawahnya logo, ada daftar penyusunnya, pakai Times New Roman 12, reguler, tidak kapital. Terus di bawahnya lagi ada dosen pengampu. Dosen pengampunya 2 ya kan, Pak Gunawan sama Budin. Times New Roman 12, reguler, capnya off. Terus di bawahnya lagi nanti ada prodi, fakultas, universitas, kota, pakai sama kayak judul. Terus setelah judul, selanjutnya ada di bagian profil. Profil untuk pertama dia logo kelompok, gambar ya, gambar. Terus nanti untuk nama anggotanya yang pertama dia namanya pakai nomor 12, bold, capnya off. Terus di bawah nama anggota ada foto anggota, masing-masing anggota ya sesuai namanya. Dia pakai Times New Roman 12, reguler, terus capnya off dan tengah. Terus lanjut sampai anggota kelima. Setelah bab profil, selanjutnya ada supervisor. Terus nanti ada judulnya supervisor gitu, Times New Roman 12, box, capnya on, terus tengah. Terus setelah di bawah judulnya ada foto supervisornya, di bawahnya ada nama supervisornya, pakai Times New Roman 12, bold, capnya on. Di bawahnya lagi ada moto supervisornya, sama judul, cuma dia pakai reguler. Selanjutnya setelah supervisor next ke kata pengantar. Ya, kata pengantar formatnya sama standar pada kata pengantar yang lain. Times Roman 12 reguler, terus ada nanti ada nama kota gitu, standar aja. Terus daftar isi juga standar untuk fontnya. Untuk level penomoran yang didaftarkan di daftar isi, dia hanya sampai level 2. Jadi kalian nanti pakai auto numbering ya, auto numbering. Terus selanjutnya dari ke daftar isi, nanti daftar gambar, formatnya standar saja. Penomoran gambar nanti sesuai dengan babnya. Jadi awal nanti misal ada gambar, babnya ada di bab 1, terus babnya berapa. Terus nomor ke berapa. Itu ya. Terus nama gambar ada berada di bawah gambar, jelas. Nah, untuk selanjutnya ada di daftar tabel. Daftar tabel penomorannya sesuai dengan babnya, kayak tadi gambar, terus namanya ada di atas. Nah, babnya ada bab 1, pendahuluan, isinya apa aja. Pertama latar belakang, masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan asumsi. Tuh, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada 6 isi ya kan, ada 6 subbab, ingat. Katakan tujuan, manfaat, batasan masalah, dan asumsi. Bab kedua, landasan teori, minimal 15 halaman. Sumbernya dari jurnal atau paper, dilarang kopas dari, apalagi nanti ada sumber referensi dari web gak jelas, blogspot, boleh. Halaman isinya pokoknya seputar tentang teknik, SolidWorks, serah.
Bab 3, peninjauan produk. Yang pertama, deskripsi produk, sertakan gambarnya, deskripsi. Part list. Nah, part list nanti disajikan dalam tabel. Di dalam tabel itu ada gambarnya dari part asli di foto, terus nama partnya. Kalau misal nggak tahu, cari di Google namanya apa. Kalau nggak ada, pakai kode. Terus fungsinya apa, cari kalau nggak ada, kalau nggak tahu. Terus nanti ada bill of material, disajikan dalam tabel. Terus diagram fungsional, jadi alur fungsinya itu bagaimana. Terus selanjutnya ada bab 4, hasil penggambaran. Ada yang pertama, bab pertama ada hasil render, semua partnya di render. Terus nanti ada assembly-nya juga di render, diberi nama untuk setiap gambar dari masing-masing partnya. Terus ada part list, nanti sama kayak di bab 3, tapi di sini gambarnya dia bukan gambar asli tapi gambar hasil rendernya. Terus ada assembly process chart, operation process chart. Terus bab 5-nya ada kesimpulan dan saran, lampiran, job desk, dokumentasi pengerjaan, APC dan OPC apabila nanti di bab 4-nya ini nggak nyampe. Kalian boleh membuat APC atau OPC ini boleh pakai Visio atau pakai Corel Draw atau pakai Draw.io, terserah. Untuk ukuran yang penting nanti gambarnya jelas terbaca. Ini nanti semua laporan dikumpulkan secara soft file, ya. Jadi untuk setiap bab saya harap nanti sebelum melanjutkan ke bab selanjutnya kalian asistensi dulu. Kalau sudah ACC boleh lanjut, ACC lanjut gitu. Oke. Jadi jangan kebanyakan salah nanti pas di laporan final. Mungkin ada pertanyaan dulu mungkin. Ya, dipersilakan perhatikan tanya apabila ada penjelasan dipahami. Mas, bertanya Mas. Ya, silakan. Tadi minta dikirim di grup WhatsApp grup, boleh Mas? Iya, nanti akan dikirim. Oke, baik Mas, terima kasih Mas. Ya. Pak. Pastikan juga udah absen semua. Karena ini dihitung absensi lebih dari tidak lebih dari 3 kali dinyatakan pulang. Parah. Mungkin ada pertanyaan? Jangan pernah bertanya ketika kegiatan udah jalan. Karena udah jalan nanti ada Mas, kalau itu saya nggak bisa, kartu saya nggak bisa, error, nggak bisa gambar, susah, gimana ini produknya berbeda. Kalau setelah praktikum, setelah tugas besar jalan kayak gitu, kita nggak menerima alasan kayak gitu. Untuk tadi partnya, produknya kalian cari yang ini. Kalian menyatu di Jogja bisa di rumah? Bisa di rumah. Bisa di rumah kan? Nah, kalian cari pokoknya yang dari semua aksesoris elektrik itu yang mudah dijangkau dan kalian semua ada. Tuh. Bebas mau apa aja, pokoknya nggak boleh sama. Siapa cepat dia dapat. Lagi mungkin Bertanya Mas, untuk yang APC dan OPC tadi itu apa ya Mas? cari di Google APC, OPC banyak. Gimana contohnya? Di PTI itu seharusnya udah ada. Ada lagi?
bertanya Mas. Ya, gimana? Untuk itu dokumentasi itu seperti apa ya Mas? Ya nanti foto. Kalian ya kalau syukur-syukur kalian ngerjainnya bareng. Jadi foto pas ngerjain. Kalau enggak ya kalian foto lagi gambar. Setelah kalian. Baik, terima kasih. Ya sama-sama. Ada lagi yang ditanyain? Berarti gini Mas, kalau seandainya dokumentasi itu foto, berarti kalau kita mengerjakannya di contoh di Kimet itu nanti kita ambil dokumentasinya di Kimet itu Mas, nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Terima kasih Mas. Ya. Izin bertanya. Ya. Untuk deadline-nya sampai tanggal berapa ya Mas? Itu nanti dihitung 2 minggu setelah hari Senin. Berarti sekitar tanggal 5. Nanti untuk responsi itu dari dosen langsung. Dari dosen plus nanti ada asisten untuk tiap kelompoknya. Dari responsi nanti dibagi jadi 3 hari. Ya, terima kasih. Ya. Masih ada pertanyaan? Teng Grindel semene-mene iki rasane. Sabar, lebih nih. Lah yo wis ditambani kok. Ora, anune iki lho Ndak. Bola iki semene-mene iki teng Grindel. Wiki udah bola, wiki putih-putih kaya apa ya gabus apa-apa ngono nih. Nah, ada lagi mungkin masih ada terkendala masalah, bilang aja di sini. Soalnya nggak bisa, laptopnya nggak bisa, bilang. Jadi biar mudah semua gitu. Moto sitok iki rasane. Kayak kemarin di TM dibilangin ada masalah di awal. Ya, jangan pas praktikum baru Mas, laptop nggak bisa. Kayak dikai krikil rasane. Terus. Setengah sasi ngerti kaya Ini rata-rata udah di Jogja atau masih di rumah masing-masing? Di rumah Mas. Pokoknya job desk kalian tentukan bagaimana caranya, mau yang di rumah mungkin yang pisah-pisah, mau